Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Yang pertama tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di subuh kali ini kita masih bisa menunaikan ibadah ya. Sholat subuh yang berjamaah ya, yang di rumah. Tapi syukur kita tidak boleh berhenti. Salam dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita istiqomah mengikuti jejak langkahnya sampai akhir hayat kita. Bapak Ibu sekalian, pada subuh kali ini kita masih melanjutkan ya edisi kepribadian Nabi ya, karena memang Rasulullah SAW ini adalah pribadi yang sangat luar biasa unik ya. Setiap tindak tanduknya, setiap katanya, susunan kalimatnya itu selalu menarik perhatian ya Bapak sekalian. Pakaiannya ya, cara senyumnya ya, termasuk badannya yang bidang ya, itu menarik perhatian ya, sampai para sahabat itu meriwayatkannya ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk kalam subuh kita kali ini kita akan dipandu oleh Ibu Sri Rahayu ya, Bapak Ibu sekalian. Bu Sri Rahayu. Jadi kita memang menyengaja untuk moderator itu silih ganti ya. Antara beberapa dosen ya. Nah, Bu Sri Rahayu ini dosen di Pasca ya, Bapak sekalian. Dosen di Pasca di Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Nah, kalau Pak Margiono sakit gigi ini bisa ke Bu Sri Rahayu nih. Beliau ini dokter gigi ya. Bu Sri Rahayu. Iya, dokter gigi. Gigi bisa nggak, Bu Sri? Iya. Nah, baik, kita akan bersama Bu Sri Rahayu dan narasumber kita adalah Bu Atiyah ya, seperti sebelumnya. Beliau ini adalah Ketua Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Aisyah, gitu ya, dan dosen di Pasca UIN Jakarta, juga beberapa lama membersamai kita di AIK UHAMKA ya. Kepada Bu Sri Rahayu kami persilakan, kita punya waktu sampai jam 6.20 ya Bapak Ibu sekalian. Saya persilakan ke Bu Sri Rahayu. Baik, terima kasih Pak Dwi Fajri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahirabbil alamin rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puja dan puji syukur hanyalah untuk Allah, sehingga kita masih diberikan nikmat iman dan nikmat imun, dan kondisi saat ini kita masih tetap sehat walafiat. Salawat serta salam kita aturkan selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita fi yaumil akhirat mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya Karim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini tema kita tentang hadis yaitu kepribadian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat datang Ibu Ustazah Dr. Haji Atiyatul Ulia MA di kalam subuh ini di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Baik, untuk mempersingkat waktu kami persilahkan Ibu Ustazah Dr. Haji Atiyatul Ulia untuk menyampaikan materi kali ini. Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian,
Pak Fajri yang selalu menghubungi saya untuk bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian, dan mohon maaf ini Bapak Ibu sekalian saya tidak bisa sebut persatu. Alhamdulillahirabbil alamin pada kesempatan pagi hari ini saya bisa bersilaturahim kembali dengan Bapak Ibu sekalian dalam satu majelis ilmu, dan mudah-mudahan kebersamaan kita semuanya di pagi hari ini membawa berkah dan rahmat untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini Pak Fajri yang menyampaikan ke saya untuk menyampaikan hal-hal terkait dengan masih kita mengenal lebih dekat dengan Nabi. Dan Pak Fajri menyampaikan hari ini kita akan membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan makanan, minuman, pakaian ya yang biasanya disampaikan atau yang dipakai maksud saya pakaian dan makanan minuman yang biasanya dikonsumsi oleh Nabi Muhammad SAW. Baik, Bapak Ibu saya akan izin share screen. Sudah bisa dilihat Bapak Ibu? Sudah, Bu. Ya, sudah. Ya, baik. Baik, saya lanjutkan. Hadis-hadis yang akan kita bahas dan juga sudah kita bahas sebelumnya pada pertemuan yang sebelumnya itu bersumber dari kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah ya karya Imam, mohon maaf ini kesenggol Pak. Jadi Asy-Syama'il Muhammadiyah ini karya Imam Turmudi. Dan Imam Turmudi dikenal sebagai salah seorang ulama hadis yang menyusun kitab Jami' Shahihnya atau yang dikenal dengan kitab Sunan Turmudi ya, salah satu kitab Sunan 4 yang dinilai muktabar oleh para ulama hadis, artinya banyak dijadikan sebagai salah satu rujukan dalam pelacakan pencarian hadis-hadis Nabi. Kemudian Imam Turmudi juga dikenal sebagai seorang ulama hadis yang di situ menyampaikan tentang teori hadis hasan gitu ya Bapak Ibu. Jadi sebelumnya itu para ulama hadis itu membagi hadis hanya pada sahih dan dhaif saja. Tetapi kemudian Imam Tirmidzi inilah yang menambahkan hadis itu secara kualitasnya menjadi sahih, hasan dan dhaif. Nah, Imam Turmudi juga menyusun kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah yang di dalamnya itu menghimpun hadis-hadis yang di situ menjelaskan tentang segala hal yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW dalam pengertian kepribadian ya, mulai dari secara fisiknya yang minggu lalu juga sudah kita bahas, bukan minggu lalu maksud saya beberapa pertemuan yang lalu sudah kita bahas berkaitan dengan fisiknya, kemudian sikap-sikapnya dan sebagainya itu dihimpun oleh Imam Turmudi dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Nah, pada kesempatan kali ini itu kita akan membatasi secara khusus untuk melihat bagaimana pakaian-pakaian atau nanti makanan-makanan yang biasanya dikonsumsi oleh Nabi Muhammad SAW. Pertama ini saya mengutip hadis yang menjelaskan tentang pakaian yang biasa dipakai oleh Nabi Muhammad SAW. Ini yang pertama hadis yang diriwayatkan oleh
Ummu Salamah ya, Ummu Salamah itu salah seorang dari istri Nabi, menjelaskan bahwa kana habus siap ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qamis. Jadi berdasarkan riwayat dari Ummu Salamah ini menjelaskan bahwa pakaian yang paling disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah model gamis ya, kalau istilah sekarang. Kalau kelihatannya istilah gamis ini juga berasal dari bahasa Arab karena menggunakan al-qamis, pakai qaf. Kemudian kita kenal sekarang atau di model pakaian itu memang diistilahkan dengan istilah pakaian gamis yang saya yakin Bapak Ibu sekalian itu modelnya sudah familiar ya. Kemudian yang kedua, riwayat dari Anas bin Malik juga menjelaskan kana ahabbu thiyab ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalbisu al-hibaroh. Nah, ini Anas bin Malik salah seorang sahabat Nabi yang dari kecil membersamai Nabi ya, mengikuti Nabi, membantu Nabi, itu memberikan penjelasan tentang pakaian yang biasanya dipakai Nabi. Itu biasanya Nabi juga biasanya menggunakan pakaian baju yang dia terbuat dari bahannya adalah kain hibaroh. Kain hibaroh ini diartikan sebagai bahan pakaian yang dari katun ya. Ya mungkin kalau dari katun itu biasanya baju relatif lebih lebih adem dipakainya, meskipun katun juga banyak jenisnya, tapi ini diistilahkan dengan al-hibaroh itu diartikan sebagai itu tadi katun yang berasal dari negeri Yaman. Kemudian hadis yang lain yang menjelaskan tentang warna kesukaan Nabi, ya ini dari Samurah bin Jundab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa albisul bayad fa innaha atyab wa adharu atyab wa kafinu fiha mautakum. Jadi berdasarkan riwayat dari Samurah bin Jundab ini, Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa menganjurkan kepada sahabatnya ketika itu, Nabi mengatakan pakailah pakaian putih karena warna putih itu, pakaian putih menurut Nabi lebih suci dan lebih bagus, dan juga kafankanlah ya warna putih itu kepada orang yang meninggal di antara kalian. Ini beberapa riwayat yang menjelaskan tentang pakaian yang biasa dipakai oleh Nabi dan juga warna kesukaan Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang berikutnya kita masuk pada cara makan Nabi Muhammad SAW. Jadi ini hadis masih riwayat dari Anas ya, Anas bin Malik. Karena Nabi SAW idza akala ta'aman la'iqa asabiyahu as-salas. Jadi ini riwayat dari Anas bin Malik menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW ketika beliau selesai makan, maka beliau menjilati jari jemarinya yang 3. Jadi yang 3 itu di dalam syarah itu dijelaskan jari telunjuk, kemudian jari tengah dan ibu jari. Jadi tiga yang bersebelahan, berdempetan. Nah, ini berdasarkan riwayat Anas ini, biasanya kalau Nabi sudah selesai makan, itu 3 jari yang dipakai Nabi untuk makan itu dibersihkan Nabi dengan menjilat makanan. Kemudian yang berikutnya ini tentang makanan dan minuman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sekali lagi ini yang juga yang biasanya dikonsumsi oleh Nabi. Ini yang pertama riwayat dari Aisyah, istri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, menjelaskan bahwa masyaba'a alu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam min khubzis syair yaumaini mutatabi'aini hatta qabala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Siti Aisyah menjelaskan bahwa keluarga Nabi Muhammad SAW itu belum pernah ya yang mereka ini keluarga-keluarga Nabi itu selama 2 hari berturut-turut
mereka memakan roti dari gandum min khubzis syair. Jadi khubz itu adalah ya sejenis roti, asyair itu gandum. Jadi biasanya itu secara berturut-turut, ini artinya menjelaskan tidak sampai kemudian 2 hari berturut-turut itu keluarga Nabi itu makan gandum, roti dari gandum maksud saya. Kemudian riwayat yang berikutnya, dan masih juga dari Anas, ini menjelaskan, ma'akala Rasulullah SAW ala khiwanin wala akala khubzan, ya, muraqqiqan hatta mata. Jadi Nabi itu biasanya tidak belum pernah ya, Nabi tidak biasa makan di atas meja. Kemudian dan tidak pernah makan roti yang tadi, kalau tadi riwayat dari Siti Aisyah itu makan gandum, ini lebih dijelaskan lagi oleh Anas ya, sahabat yang tadi saya sampaikan sejak kecil bersama Nabi. Itu gandum yang atau dari roti yang lembut ya, yang halus gitu. Itu kalau riwayat dari Aisyah itu tadi memakan gandum tidak sampai 2 hari berturut-turut, perut keluarga Nabi Muhammad itu kenyang dengan makanan gandum. Nah, ini diperjelas lagi oleh Anas bin Malik kalau gandumnya itu bukan gandum yang halus ya, atau rotinya bukan roti yang istilah sekarang roti yang premium lah, yang terbuat dari gandum. Kemudian riwayat lain lagi tentang makanan kesukaan Nabi ya, ini dari riwayat dari Usaid. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu zaid waddahinu bihi fa innahu min syajaratin mubarakatin. Jadi kata riwayat dari sahabat Usaid ini menjelaskan, Nabi mengatakan, makanlah minyak zaitun atau konsumsilah minyak zaitun dan berminyaklah dengannya. Kita menggunakan konsumsi minyak zaitun tidak hanya untuk diminum, tetapi juga dipakai untuk konsumsi yang lain dengan baik untuk tubuh maupun rambut ya, karena kata Nabi sesungguhnya minyak zaitun itu berasal dari pohon yang diberkahi. Kemudian yang selanjutnya ini riwayat masih dari Anas bin Malik ya. Qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu duba ya, fa'ata bitu amin au du'iyalahu faja'altu, ini kata Anas bin Malik. Jadi salah satu yang digemari Nabi itu adalah buah labu. Maka ketika suatu hari beliau diberi makanan labu itu, kemudian atau ketika Nabi diundang untuk memakan labu, itu kata Anas bin Malik, saya mengikutinya, kemudian maka labu itu kuletakkan di hadapan Nabi Muhammad SAW karena saya tahu beliau menggemarinya. Jadi kalau di suatu undangan makan, jamuan makan, di situ disuguhkan ada labu, itu kemudian Anas bin Malik ini mengambil labu itu dan meletakkan di depan Nabi Muhammad SAW karena Anas bin Malik tahu bahwa Nabi menyukai dari labu itu. Kemudian yang berikutnya masih riwayat dari Siti Aisyah ya, tentang makanan yang disukai oleh Nabi. Ini riwayat dari Siti Aisyah, qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbul halwa wal asal. Jadi Nabi itu senang sekali dengan manis-manisan ya. Sekarang istilah halwa ini juga masih dipakai, itu menjelaskan tentang jenis-jenis makanan manisan, kue ya, pokoknya kue yang makanan yang manis-manis gitu, dan madu. Itu kegemaran dari Nabi. Kemudian riwayat yang lain lagi ini masih menjelaskan tentang makanan yang juga Nabi senang. Ini riwayat dari Abu Hurairah. Qala atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, utian Nabi, ini bukan ataya, utian Nabi sallallahu alaihi wasallam bilahmin farofa ilahi adzira. Jadi Nabi disuguhin makanan daging, kemudian dari daging yang disuguhkan itu diambilkan untuk Nabi, itu bagian dari dzira ya. Dzira itu kalau istilah sekarang itu
kayak kikil ya. Jadi tulang yang dari bagian lutut sampai ke pokoknya tulang kaki itulah. Kalau biasanya sekarang itu kita istilahkan dengan kikil. Jadi kesukaan dari Nabi. Kemudian Rasulullah SAW ini mencicipi sebagian darinya. Ya. Masih riwayat lagi tentang daging ini yang juga Nabi mengkonsumsinya dari Abdullah bin Ja'far. Sami itu Rasulullah SAW yaqul, jadi Nabi menyatakan gitu, inna atyabalaham, kata Nabi, daging yang bagus ya itu adalah lahmuz zuhr, jadi daging bagian punggung. Tentu saja ini apa namanya yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat ketika itu atau para sahabat dan Nabi ketika itu. Kemudian yang berikutnya ini tentang minuman-minuman ya, minuman-minuman yang apa namanya biasanya juga dikonsumsi oleh Nabi. Ini masih sama riwayat dari Anas ya, karena sekali lagi kita tahu Anas adalah salah seorang sahabat yang memang hidupnya itu dicurahkan untuk melayani Nabi. Nah ini ketika ditanya Anas bin Malik tentang cangkir yang beliau gunakan ya setelah Nabi wafat, itu Anas memberikan penjelasan. Karena waktu beberapa kajian yang lalu juga saya singgung ini tentang alat makan yang dipakai oleh Nabi itu sangat sederhana sekali. Kemudian Anas bin Malik merespon pertanyaan tentang cangkir yang beliau gunakan. Itu dia mengatakan bahwa sungguh saya telah memberi minum kepada Nabi ini dengan cangkir yang saya pakai. Apa isinya? Ini dijelaskan oleh Anas bin Malik. Bihadal qodah ya. Jadi saya itu sudah betul-betul sungguh-sungguh ini cangkir ini adalah yang saya pakai untuk melayani Nabi, memberi minum beliau asyarab ya, kuluh. Jadi pokoknya minuman-minuman yang dikonsumsi oleh Nabi itu biasanya saya sajikan dengan cangkir ini, mulai dari alma, kemudian an-nabidh, wal asal wal laban. Jadi mulai dari beliau minum air, kemudian an-nabidh itu rendaman air kurma. Istilahnya sekarang itu air rendaman dari buah itu kok lupa saya kan ya, sekarang sudah ini ya, kita minum rendaman dari lemon, dari ini kalau Nabi itu dari kurma. Saya lupa istilahnya sekarang itu air apa itu. Kemudian juga ini yang juga diminum oleh Nabi itu adalah asal ya, madu dan juga ataupun susu. Kemudian yang berikutnya masih ini riwayat dari Abdullah bin Umar, qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'kulul kisa birotab. Jadi ini makanan lain juga, jenis lain yang disukai atau yang biasanya dikonsumsi oleh Nabi itu adalah Nabi mengkonsumsi kita itu sejenis mentimun tapi bentuknya lebih besar. Kalau sekarang mungkin kalau di Jakarta itu sukini namanya ya, yang seperti timun tapi dia lebih besar dan warnanya biasanya hijau-hijau tua gitu. Itu kita itu seperti itu. Kemudian kurma yang baru masak atau yang masih arutop itu sejenis kurma yang masih agak-agak basah ya. Biasanya kalau kita ini beli rutop itu kurma yang masih baru mau matang itu. Kemudian yang berikutnya lagi ini masih tentang makanan minuman yang disukai oleh Nabi. Ini riwayat dari Siti Aisyah menjelaskan anak Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'kulul batih birotab. Jadi biasanya Nabi juga suka memakan semangka dengan kurma ya, tadi rutop itu kurma yang mau matang, yang nyadam itu yang juga kesukaan Nabi. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu sekalian ini makanan juga minuman ya. Masih riwayat dari Aisyah menjelaskan bahwa
karena habus syarab ila Rasulullah SAW alhu al-barid. Jadi minuman yang paling disukai Nabi itu minuman manis yang dingin. Kalau sekarang mungkin sirup-sirup yang dingin itu ya, ini juga Nabi memang tadi diriwayatkan oleh Siti Aisyah, beliau menyukai yang manis-manis baik dari makanan maupun minuman. Nah, sekarang bagaimana posisi Nabi ketika beliau minum ya, ketika beliau minum? Ini riwayat-riwayat tentang posisi beliau minum ini banyak ya Bapak Ibu sekalian. Riwayat yang lain itu menjelaskan bahwa ketika Nabi minum itu beliau sedang duduk. Kemudian riwayat yang lain juga itu menjelaskan Nabi ketika minum itu beliau juga dalam keadaan berdiri, tidak sedang duduk. Ini riwayat dari Ibnu Abbas menjelaskan anak Nabi SAW ya, syaraba min Zamzam bahwa qaim. Jadi Nabi Muhammad SAW kalau minum air Zamzam, beliau adalah sedang berdiri, sambil berdiri. Ya, ini riwayat dari Ibnu Abbas. Kemudian riwayat dari Amr bin Shu'aib an Abi an Jadihi qala ra'aitu Rasulullah SAW yashrabu qa'iman wa qa'idan. Jadi ini riwayat dari Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, itu menjelaskan bahwa kakek dari Amr bin Shu'aib ini itu melihat Nabi ketika minum, kadang juga pernah berdiri, kadang juga duduk. Jadi ketika Nabi minum itu tidak selalu berdiri, tidak selalu duduk, tetapi ini dijelaskan bahwa Nabi minum itu ya pernah duduk, ya pernah berdiri. Ya, ini nanti kalau dalam kajian mukhtalif al-hadis atau hadis-hadis yang bertentangan secara teks, ya itu ada penyelesaiannya tersendiri. Nah ini secara teks bertentangan hadis ini menjelaskan sama-sama tentang minum Nabi, tetapi yang satu menjelaskannya Nabi minum dengan sambil berdiri, dan dalam riwayat lain Nabi minum pernah berdiri, pernah duduk. Dalam riwayat lain, Nabi ketika minum beliau dengan sambil duduk. Kemudian ini yang terakhir dari slide yang saya sampaikan. Ini riwayat dari Anas bin Malik. Anna Nabi SAW karena yatanafas fil ina salasan idza syaraba. Jadi Nabi ketika minum itu tidak langsung kemudian glek-glek satu gelas langsung habis gitu, tetapi ini menjelaskan bahwa biasanya Nabi jeda dulu minum, kemudian melanjutkan lagi minumnya. Dan kata Nabi, cara seperti ini itu menurut Nabi lebih menyenangkan dan menimbulkan kepuasan atau menikmati minumnya itu ya. Jadi tidak langsung sekali teguk itu habis, tetapi perlahan-lahan ya, dijeda dulu dengan minum. Setelah itu perlahan istirahat sebentar, kemudian dilanjutkan lagi sampai minuman itu habis. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan hadis-hadis Nabi ini ya, baik yang berkaitan dengan pakaian, berkaitan dengan makanan dan minuman, ini bagaimana kemudian kita mensikapinya? Apakah kita kemudian harus begitu serta-merta ya? Ini saya stop dulu share screen saya. Apakah kita kemudian harus serta-merta mengikuti persis seperti yang tadi disukai yang dilakukan Nabi, baik dari sisi berpakaian, kemudian minuman, maupun dari sisi makanan-makanan yang disukai oleh Nabi. Nah, ini para ulama itu menjelaskan ya, berkaitan dengan hal-hal yang sangat-sangat berkaitan dengan persoalan hal-hal yang pertama yang given, artinya sesuatu yang memang sudah diberikan Allah seperti itu, seperti yang misalnya tentang fisik Nabi ya, misalnya yang beberapa minggu yang lalu bahwa dalam riwayat hadis itu dijelaskan rambut Nabi itu tidak lurus, juga tidak keriting, jadi mungkin rambut ikal seperti itu. Nah, ini apakah kemudian kita semuanya supaya nanti harus mengikuti memiliki rambut yang ikal seperti itu?
atau kemudian badan postur Nabi itu dadanya bidang, kemudian tidak terlalu tinggi, tidak juga terlalu pendek. Lalu bagaimana dengan orang yang memang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu memiliki kadang-kadang tinggi, kadang-kadang ada yang ukurannya agak pendek gitu ya. Kemudian misalkan rambutnya warnanya tidak hitam seperti apa? Atau kemudian tadi riwayat-riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi itu biasanya pakaian yang dipakai adalah menggunakan baju-baju gamis ya. Atau makanan yang disukai Nabi adalah makanan yang manis-manis, minumannya juga seperti itu. Nah, ini bagaimana dalam kita mengikuti dalam ittiba Nabi yang seperti ini. Nah, menurut para ulama hadis maupun para ulama usul, itu hadis-hadis yang menjelaskan tentang hal-hal dari Nabi yang berkaitan dengan sesuatu yang memang sudah given, yang sudah diberikan oleh Allah seperti itu, dan sesuatu yang berkaitan dengan budaya tertentu atau daerah tertentu, maka menurut para ulama hadis maupun ulama usul fikih itu kita kemudian tidak diberikan kewajiban untuk harus mengikuti seperti itu. Jadi karena ini berkaitan dengan kecenderungan seseorang, misalnya apakah ketika orang yang memang tidak suka manis-manis itu dipaksa harus sukaan manis supaya mengikuti Nabi seperti itu karena kesukaan Nabi adalah yang manis-manis. Tidak juga seperti itu karena hal-hal yang seperti ini adalah berkaitan dengan kesukaan kecenderungan seseorang ya dan biasanya itu berkaitan dengan kebiasaan. Nah, kebiasaan itu sangat tergantung dengan kebiasaan sosial budaya di masyarakat tertentu. Seperti contohnya misalnya dalam pakaian. Ya, dalam pakaian dijelaskan bahwa Nabi biasanya menggunakan model baju dengan gamis seperti itu. Kita tahu dalam budaya di di Timur Tengah dan kita bisa lihat sampai sekarang ini, memang pada umumnya masyarakat itu menggunakan dengan model gamis itu. Nah, menurut para ulama dalam menafsirkan hadis-hadis seperti ini, tadi saya sudah sebutkan, itu kita yang umat Nabi Muhammad itu dalam hal-hal seperti ini tidak harus kemudian kita mengikuti perbuatan Nabi atau hal-hal yang disukai oleh Nabi itu dalam pengertian bahwa kalau kita tidak mengikuti itu kemudian berdosa dan sebagainya. Jadi ini merupakan hal yang mubah. Kalau Bapak Ibu sekalian ingin mengikuti, mencontoh seperti itu silahkan. Kalau misalnya tidak, juga tidak apa-apa. Ya, jadi karena ini hal-hal yang memang itu berkaitan dengan kecenderungan, kesenangan seseorang dan juga yang berkaitan dengan budaya tertentu. Saya sering menjelaskan kepada misalnya ketika kuliah ya, misalnya ada anggapan bahwa kalau misalkan gini, maksud saya di Indonesia ini ya kan yang seakan-akan itu dianggap mewakili baju Muslim itu kan bentuknya yang model koko yang seperti itu, ya kan? Kalau sudah biasanya ini baju-baju yang dipakai untuk acara-acara keagamaan, untuk untuk sholat Jumat itu biasanya menggunakan model baju koko karena itu dianggap oleh mayoritas masyarakat kita yang mewakili sebagai baju yang ada di situ unsur inilah untuk kegiatan-kegiatan yang religi. Nah, sebetulnya hal-hal yang seperti ini itu tidak ada di situ ya, yang mencontohkan menggunakan model-model tertentu. Karena sekali lagi model baju dan sebagainya itu sangat terkait dengan tradisi tertentu. Saya masih ingat cerita suami saya dulu itu ketika di India itu sedang berada di satu daerah ya di Varanasi atau mana itu saya lupa itu yang dilihat penduduknya pada waktu itu ternyata hampir semuanya pakaian yang dipakai adalah menggunakan pakaian model baju koko dengan istilah kita sekarang ini. Nah dari pakaian itu kemudian suami saya menyimpulkan bahwa ternyata di sini ternyata penduduknya mayoritas orang Muslim. Nah, kemudian untung suami saya mengkonfirmasi kepada teman yang dari India yang mendampingi ketika nanya, ternyata di sini penduduknya Muslim, banyak mayoritas adalah Muslim dengan
bukti bahwa pakaian yang dipakai itu hampir semuanya modelnya adalah model baju koko seperti kita di Indonesia. Ternyata penjelasan dari teman yang dari India itu menjelaskan bukan, mereka beragama Hindu. Ya, bukan beragama beragama Islam, tapi karena berasumsi kesimpulannya itu berdasarkan kepada model pakaian yang dipakai, yang mayoritas di Indonesia kalau pakai baju koko itu adalah orang-orang Islam yang biasanya dipakai untuk acara-acara keagamaan. Nah, ini ternyata di India tidak seperti itu gitu. Itu dipakai juga oleh orang Hindu. Nah, ini menjelaskan bahwa sebetulnya model pakaian tertentu itu bukan bagian dari hal yang harus disyariatkan. Dalam hal ini konteksnya adalah model pakaian Nabi yang tadi menggunakan gamis ya. Karena kita tahu di masyarakat ketika itu bahkan orang yang tidak muslim pun kan juga menggunakan pakaiannya pakaian model gamis seperti itu karena memang budaya di Arab ya dan sekarang juga kita lihat berpakaian mereka itu menggunakan model-model seperti itu. Jadi kalau dijelaskan dalam hadis tadi kalau misalnya dijelaskan bahwa Nabi pakaian yang biasanya dipakai adalah model baju gamis, itu tidak berarti kemudian ketika kita berpakaian itu harus menggunakan baju gamis seperti yang dalam riwayat hadis tersebut. Karena sekali lagi, hal-hal yang seperti ini itu tidak termasuk bagian dari syariat yang diwajibkan kita untuk mengikuti ya. Karena itu sekali lagi model baju dan sebagainya itu juga bagian dari pengaruh dari budaya di masyarakat tertentu. Kalau di Indonesia sekarang ini misalnya di tempat-tempat tertentu misalkan di pesantren dan lain itu bahkan yang laki-laki menggunakan sarung, tidak terbiasa menggunakan celana ya. Saya juga sering menanyakan itu sejak kapan dan siapa yang kemudian menetapkan bahwa sarung itu adalah pakaian orang muslim bukan pakaian orang non-muslim atau misalnya yang biasanya pakai sarung itu adalah orang laki-laki. Perempuan juga pakai sarung tetapi motifnya beda. Siapa yang menentukan motif sarung laki-laki itu adalah misalnya kotak-kotak, garis-garis, kemudian motif sarung perempuan itu bermotif bunga dan sebagainya. Nah, hal-hal yang seperti ini itu sekali lagi banyak dipengaruhi oleh faktor sosial budaya di daerah tertentu ya sehingga ini sekali lagi menurut para ulama hadis itu tidak termasuk hal yang disyariatkan sehingga kita harus wajib mengikuti seperti itu. Sama juga dengan tadi itu misalnya makanan kurma. Kalau kita lihat dari tadi beberapa riwayat yang disampaikan, makanan-makanan yang disukai oleh Nabi kan itu memang makanan-makanan yang secara umum itu ada di daerah sana, ya kan? Seperti zaitun, kemudian kurma, susu, gandum dan sebagainya itu memang makanan-makanan yang secara umum ada di daerah Timur Tengah dan sekarang ini kalau kita ke Mekah Madinah misalkan ya ke umroh maupun haji dan itu memang secara umum makanannya itu yang dikonsumsi ya itu gitu. Kalau misalnya ada orang yang tidak suka kurma ya, kalau misalnya ada orang yang tidak suka kurma kemudian dia tidak mengkonsumsi kurma maka kemudian juga bukan berarti dia tidak mengikuti Nabi, bukan berarti kemudian dia dianggap dosa karena tidak mengikuti makanan Nabi. Atau misalnya kalau ada orang yang makan yang tidak menggunakan tangan 3 jari, tetapi menggunakan sendok dan sebagainya, itu juga bukan berarti kemudian mereka mengingkari Nabi. Kenapa hal ini saya sampaikan? Karena kecenderungan sekarang di masyarakat kita, di saudara-saudara kita, ya sebagian saudara-saudara kita, itu kecenderungan dalam ittiba Nabi, ya sedemikian rupa diupayakan, tetapi yang menjadi kemudian tidak seharusnya dilakukan adalah ketika mereka menilai orang-orang yang tidak melakukan hal yang sama seperti yang mereka lakukan dalam berpakaian, menggunakan gamis, dan seterusnya, itu kemudian dianggap telah menyalahi tidak taat kepada Nabi Muhammad SAW. Ini yang perlu kita perlu kita luruskan bahwa bukan berarti kalau kemudian kita tidak menggunakan gamis, tidak menggunakan pakaian yang berwarna putih, tidak suka makan minum susu, ya kan itu kan nggak semua orang Bapak Ibu suka minum susu. Bahkan ada yang minum susu itu
perutnya mual, bau susunya aja sudah mual-mual gitu. Nah, sekali lagi hal-hal yang berkaitan seperti ini itu tidak ada kewajiban kita untuk begitu serta-merta mengikuti ya, meskipun dalam beberapa riwayat ya ada memang sahabat yang kecenderungannya seperti itu. Jadi tadi riwayat tentang kecintaan dari kepada labu ya, ini juga masih riwayat dari Anas bin Malik. Itu ketika kemudian sahabat ini tahu bahwa Nabi ternyata suka terhadap labu, maka kemudian dia juga memaksakan dirinya untuk makan labu dan lama-lama dia suka. Nah, hal-hal yang seperti ini itu silahkan saja boleh, tetapi kemudian jangan dianggap itu merupakan bagian dari ajaran agama yang harus wajib dilakukan, sehingga kemudian menyimpulkan kalau ada orang yang tidak mau berpakaian gamis, ya tadi saya katakan, dan seterusnya itu kemudian dianggap tidak mengikuti sunnah Nabi. Dan yang ekstrim lagi sekarang itu, kalau dianggap tidak mengikuti sunnah Nabi, itu kemudian tempatnya adalah termasuk orang yang tidak beriman dan tempatnya adalah di neraka. Nah, alur-alur pikiran seperti ini yang seharusnya tidak terjadi, tidak berkembang di masyarakat kita, bahwa dalam ketika ittiba dengan Nabi, ya kita taat kepada Nabi, itu yang salah satu yang kita diperbolehkan untuk tidak mengikuti Nabi adalah yang berkaitan dengan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kecenderungan kesukaan, kemudian tadi itu salah satunya adalah contoh model baju dan sebagainya. Karena sekali lagi hal-hal yang seperti ini itu sangat tergantung dari kecenderungan seseorang dan tergantung dengan sosial budaya di masyarakat tertentu atau makanan-makanan yang memang tersedia ketika itu ya. Kalau kita di Indonesia kan korma kan diimpor. Zaman dulu kan nggak ini sekarang aja itu kita kalau apalagi mau Ramadan seperti ini sudah itu mal-mal sudah menyiapkan dirinya mereka untuk kemudian menyiapkan kurma dari berbagai jenis ya. Tapi kalau kayak di Tanah Abang itu selalu ada setiap tahun. Artinya bahwa makanan-makanan seperti itu kurma dan sebagainya, itu memang bukan yang asli ada di Indonesia. Sehingga kalau kemudian orang-orang zaman dulu ya, yang memang belum, bahkan mungkin kurma itu apapun juga nggak tahu gitu, karena memang belum sampai kepada mereka. Kalau mereka kemudian tidak suka, itu bukan suatu kesalahan, bukan sesuatu dosa yang mereka lakukan. Atau misalnya tadi saya sampaikan, kalau ada orang yang tidak menggunakan baju gamis, ya baik laki-laki maupun perempuan, itu juga bukan merupakan suatu kesalahan bagi mereka untuk tidak menggunakan model baju yang seperti itu. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan hadis-hadis yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat kecenderungan manusiawi alami yang saya tadi sebutkan itu sesuatu yang given ya kan. Kita ada orang yang nggak suka manis-manis, ada suka yang nggak suka asin-asin, itu kan memang bukan kita ini, bukan ya memang kita seperti itu gitu. Artinya sementara Nabi itu sukanya adalah yang manis-manis. Apakah kemudian orang yang suka manis-manis itu pahalanya lebih banyak karena dia sama seperti Nabi? Kemudian orang yang tidak suka manis-manis, sukanya adalah yang gurih dan asin, itu menjadi tidak banyak pahalanya karena dia tidak sama dengan Nabi. Kan tidak seperti itu. Oleh karena itu, maka sekali lagi, dalam hal-hal yang berkaitan dengan kecenderungan kesukaan, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan sosial budaya, itu tidak ada kewajiban di situ untuk kita mengikuti sama persis seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, saya pikir itu ya yang bisa sampaikan. Insya Allah nanti kita akan kalau masih ada waktunya kita akan sambung dengan diskusi. Terima kasih Bu Sri Rahayu, mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ustazah Hatiatul Ulia. Baik, kita buka sesi diskusi untuk klarifikasi atau pertanyaan. Mau langsung atau saya bacakan di ruang chat room-nya sudah ada banyak nih Bu Atia. Baik, dari Pak Yanto. Pak Yanto menanyakan tentang minyak zaitun. Bu Ustazah, minyak zaitun apakah minyaknya langsung diminum atau bagaimana penjelasannya? Dan bagaimana dibandingkan dengan minyak kayu putih?
ya sudah beredar bahwa bisa menangani COVID-19. Langsung dijawab atau dikumpulkan dulu 3 penanya, bagaimana Ustazah? Monggo, baiknya gimana Bu Sri aja. Oke, baik. Kemudian selanjutnya kita kumpulkan 3 penanya terlebih dahulu. Di sini adakah panduan untuk mematuhi perilaku mana yang jatuh pada sunnah, anjuran, atau bahkan hanya perbuatan yang berupa tabiat, kesukaan atau kemanusiaan, sehingga tidak ada kewajiban mengikutinya. Kemudian pertanyaan selanjutnya yang ketiga dari Ibu Aminah. Bagaimana untuk menjaga iman kita selalu istiqomah dalam menjalankan saum Ramadan, supaya tidak mudah terpengaruh dengan hal-hal yang ada di sekeliling kita, termasuk makanan dan pakaian menyambut Ramadan. Demikian 3 penanya terlebih dahulu, Bu Ustazah. Monggo silakan. Ya, baik, terima kasih Bu Sri. Tadi yang pertama tentang konsumsi minyak zaitun ya. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu atas responnya. Nah, ini kalau sekali lagi tadi ya, bagaimana kita mengkonsumsi minyak zaitun, kalau berdasarkan kepada hadis Nabi itu diminum juga ya, Nabi minum minyak zaitun, kemudian menggunakan juga untuk badan, bisa kita pakai untuk, biasanya kalau sekarang itu bisa dipakai untuk pelembab ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini jadi nanti bisa bicara perawatan tubuh. Dan sekali lagi, ini mohon maaf ya, kalau saya hanya sekedar cerita saja, saya itu suka lihat apa namanya, tayangan-tayangan kayak di ini ya di Net Geo People itu kan di situ kita jadi banyak tahu bagaimana kebiasaan orang-orang di belahan dunia yang lain. Ini ternyata memang bukan hanya di Arab Saudi saja bahwa zaitun itu dikonsumsi sedemikian rupa, tetapi juga di daerah-daerah Timur Tengah, Eropa itu memang banyaknya adalah zaitun dan memang tumbuhan tanaman yang banyak di sana dijadikan pertanian itu ya salah satunya zaitun ini. Maksud saya begini, kalau kita sekarang di Indonesia punya, ternyata di Indonesia itu minyak kayu putih. Saya bisa jadi ketika mungkin Nabi itu hidupnya di Indonesia, mungkin yang disampaikan juga minyak putih, minyak kayu putih ya, tidak zaitun, karena itu yang familiar di daerahnya itu. Artinya, kalau tadi minta diperbandingkan dengan bagaimana minyak zaitun dengan minyak kayu putih, mana yang lebih bagus? Dua-duanya menurut saya bagus. Bahkan mungkin tidak hanya minyak kayu putih, mungkin di daerah lain ada lagi minyak ada minyak beruang, ada minyak sekarang tuh kan banyak sekali, ada minyak kutus-kutus, apalah minyak, apalagi di daerah-daerah dari Kalimantan itu ya, ada minyak tawon dan sebagainya. Nah, ini sekali lagi sangat-sangat tergantung kepada geografis, sosial budaya di masyarakat tertentu. Jadi kalau kita mau membanding-bandingkan itu mana yang lebih bagus, menurut saya semuanya bagus dan semuanya punya manfaat dan khasiat tersendiri ya, karena ya itu sesuatu yang diciptakan oleh Allah dikonsumsi untuk manusia kan memang ada manfaat dan kelebihannya masing-masing. Bukan berarti kalau kemudian minyak zaitun itu yang sering dikonsumsi oleh masyarakat di daerah Eropa maupun Timur Tengah itu yang lebih bagus dari minyak kayu putih yang ada di Indonesia, tidak juga menurut saya. Makanya dalam hal ini tadi saya sampaikan hal-hal yang seperti itu memang terkait dengan persoalan budaya maupun yang sudah terbiasa di masyarakat tersebut ya. Jadi kalau kemudian Nabi mengkonsumsinya banyak minyak zaitun ya karena memang di sana yang banyak itu gitu. Bukan mungkin sawit di sana mungkin juga nggak ada ya. Nah, sawit itu yang banyak itu di daerah Asia misalkan kita, kemudian di Malaysia. Jadi kalau kita yang familiar juga minyak-minyak itu. Nah, minyak zaitun itu kalau di sini mahal karena memang kita harus mengimpor kan. Di Indonesia mungkin kalau ada perkebunan zaitun juga, saya nggak tahu ya tentang ini, tetapi yang kita banyak di perkebunan di Indonesia itu ya sawit gitu. Artinya sekali lagi, silahkan kalau Bapak Ibu mau mengkonsumsi minyak zaitun, ya, tetapi kemudian jangan kemudian itu dianggap bahwa kalau kita pakai minyak zaitun itu lebih dapat pahala daripada kita menggunakan minyak kayu putih gitu ya. Tentu saja tidak seperti itu, tetapi silahkan aja
mana yang kita anggap baik atau mungkin secara medis, secara ilmiah itu mengandung hal-hal tertentu untuk kesehatan kita, silahkan aja dikonsumsi ya. Cara konsumsinya ya itu tadi, biasanya yang sekarang dipakai itu seperti itu. Kemudian yang kedua terkait tentang bagaimana kita membedakan ya, tadi Bu Sri ya, kalau nggak salah begitu ya Bu ya. Bagaimana kita kemudian membedakan hal-hal apa yang bisa kita ikuti dari Nabi dan mana yang harus kita ikuti dan mana yang boleh untuk tidak kita ikuti. Nah, ini ada beberapa kategori ya dalam perbuatan Nabi ya, ada perbuatan Nabi. Itu yang pertama itu yang berkaitan dengan watak yang tadi saya sampaikan, itu sesuatu yang sudah diberikan seperti itu. Misalnya cara berjalan seseorang, kemudian cara duduk dan sebagainya ya, yang berkaitan dengan hal-hal yang kita tidak bisa merubah ya, yang itu menjadi suatu kebiasaan. Nah, yang seperti itu kita tidak wajib. Saya tadi sudah sampaikan ya, tidak wajib yang seperti itu. Jadi misalnya apakah kemudian kita harus mengecat rambut kita? Kalau orang yang dari sananya rambutnya pirang, apakah harus mengecat rambutnya warna hitam supaya seperti Nabi? Kalau yang rambutnya lurus harus kita ke salon supaya bergelombang seperti rambut Nabi? Atau misalkan bagi yang kulit hitam, apakah kemudian harus menggunakan krim yang sedemikian rupa supaya menyerupai kulit Nabi? Kan tidak seperti itu, malah itu memberatkan kan jadinya Bapak Ibu sekalian. Nah, hal-hal yang seperti itu, sekali lagi, itu tidak ada di situ kewajiban kita harus mengikuti sama persis dengan Nabi. Sama juga yang kedua, berkaitan dengan perbuatan yang dipengaruhi oleh adat istiadat kebiasaan. Misalnya cara makan, cara minum, gaya bicara, cara berpakaian, serta kegemaran warna tertentu dan sebagainya. Ini juga masuk dalam bagian yang kita tidak harus mengikuti apa yang sudah biasa dilakukan Nabi. Kalau tadi saya contohkan pakaian gamis itu memang yang biasa di daerah sana. Mungkin kalau Nabi di Indonesia batik kita meskipun kita juga nggak tahu kapan kenapa batik itu menjadi, itu kan sekali lagi unsur budaya. Kalau tadi saya contohkan pengalaman suami saya berasumsi bahwa baju koko adalah baju orang Islam, ternyata tidak. Itu kita di Indonesia umumnya seperti itu, dan itu sejak kapan kan kita juga nggak tahu. Yang penting, yang jelas sekarang ini biasanya kalau orang pakai baju koko, kan jarang ya Bapak Ibu sekalian baju koko dipakai di pesta pernikahan, kan jarang sekali. Kadang-kadang oh ini saltum nih, kan seperti itu kan dianggap salah kostum karena biasanya baju koko itu dipakainya di di masjid, di pengajian. Nah, ini kan seperti hal-hal yang seperti itu kan kesepakatan kalau dalam ilmu sosial itu kontrak sosial kan. Siapa yang memulai, kapan, dan kemudian menjadi umum di masyarakat, itu kan hal-hal kesepakatan yang memang itu menjadi kesepakatan yang tidak tanpa hitam di atas putih. Kemudian ada kesepakatan, oh kalau baju koko itu nanti dipakai, kan nggak ada. Itu budaya saja seperti itu. Ya, nah hal-hal yang seperti itu yang juga masuk dalam kategori yang tidak diwajibkan kita untuk mengikuti. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian pakai celana, kemudian pakai kalau untuk yang perempuan pakai ya sama, perempuan pakai celana pun juga tidak menyalahi itu. Dalam Islam, ketentuan, nah ini yang termasuk salah satu bagian dari syariat yang harus diikuti. Yang harus diikuti dalam ajaran Islam berkaitan dengan berpakaian adalah untuk perempuan, ya itu harus menutupi aurat, mulai dari ujung rambut sampai ke kaki. Kemudian untuk laki-laki mulai dari yang di perut itu kok lupa saya, pusar, sampai ke kaki yang di lutut ya, kan sampai situ auratnya. Jadi yang diharuskan dalam Islam itu, yang diajarkan oleh jelas nasnya itu, kita menutup aurat itu, dan tidak aturan yang lain tidak dipakainya secara ketat ya, yang tidak menimbulkan fitnah kan itu. Tetapi bagaimana caranya, modelnya seperti apa, itu sangat tergantung dengan situasi dan kondisi dari masyarakat tersebut. Misalnya,
perempuan menggunakan rok ya, tetapi bentuknya sangat ketat sekali, transparan dan seterusnya, itu juga mungkin akan lebih baik kalau dia pakai celana yang longgar, yang kemudian tidak menimbulkan fitnah, akan lebih baik seperti itu. Jadi bentuk model itu tidak menjadi ukuran. Yang menjadi ukuran dalam berpakaian adalah menutup auratnya itu dan tidak menimbulkan hal-hal yang membawa fitnah. Itu yang diajarkan oleh agama kita untuk berpakaian seperti itu, bukan bentuknya harus gamis, bentuknya harus celana, bentuknya harus rok atau sarung dan sebagainya. Nah, bentuk-bentuk pakaian, model-model itu sekali lagi sangat tergantung kepada situasi dan kondisi masyarakat tertentu. Kemudian yang berikutnya itu perbuatan yang dia di situ berkaitan, memang secara jelas itu Nabi memberikan ketentuan di situ. Ya, Nabi di situ ketika melakukan sesuatu disertai dengan petunjuk yang jelas. Ya, dengan petunjuk yang jelas, misalnya sama masih tentang makan, tetapi misalkan Nabi menjelaskan kalau makan menggunakan tangan kanan. Ya, itu petunjuknya jelas yang seperti itu. Kemudian misalnya tentang contoh yang lain lagi itu makanan-makanan yang boleh dikonsumsi. Ya, kan itu jelas. Misalnya kita dalam Al-Qur'an itu sudah jelas di situ makanan yang tidak boleh dikonsumsi adalah khamar, kemudian ada anjing, kemudian ada satu lagi itu khinzir. Nah, itu kan jelas petunjuknya seperti itu. Jadi kemana kita yang bisa kemudian ikuti dan mana yang tidak dari apa yang disampaikan Nabi, maka kalau itu berkaitan dengan hal-hal yang petunjuknya jelas itu disampaikan oleh Nabi untuk melakukan atau dilarang untuk melakukannya, maka itu yang wajib kita ikuti. Jadi makanya ini istilah taat ya. Taat itu kemudian didefinisikan sebagai melaksanakan hal yang dianjurkan, diwajibkan, dan kita menghindari hal yang dilarang. Itu yang dikatakan sebagai sesuatu taat itu. Kita patuh itu seperti itu. Kalau itu diperintahkan, kita wajib melakukan. Kalau itu dilarang, kita wajib untuk tinggalkan. Itu taatnya seperti itu. Tapi berkaitan dengan hal-hal yang lain-lain tadi saya sampaikan berkaitan dengan sosial budaya, yang berkaitan dengan kecenderungan seseorang untuk menyukai makanan tertentu, itu tidak termasuk hal yang harus kemudian kita ikuti sama seperti Nabi. Jadi sekali lagi definisi kita beritibak kepada Nabi ya, beritibak kepada Nabi itu tidak dalam hal-hal yang berkaitan dengan kecenderungan kesukaan atau yang berkaitan dengan sosial budaya. Kalau misalnya kita ingin melakukan seperti itu bukan sesuatu yang salah dalam pengertian kalau ada orang yang berusaha untuk sama persis semuanya yang diikuti oleh Nabi, dan ini juga ada sahabat yang seperti itu nggak apa-apa, tetapi sekali lagi jangan anggap itu kemudian orang yang tidak melakukan itu salah gitu. Nah, yang tadi saya sampaikan yang banyak di masyarakat kita kan seperti itu. Mereka yang berpakaian gamis atau yang berpakaian pakai celana yang di atas mata kaki, itu asumsinya bagi mereka yang tidak melakukan seperti itu dianggap sebagai yang tidak menyalahi, yang tidak taat kepada Nabi. Mereka yang tidak memelihara jenggot itu dianggap sebagai tidak mengikuti sunnah Nabi dan seterusnya. Nah, hal-hal yang seperti itu yang kemudian seringkali di masyarakat kita itu menimbulkan konflik karena kemudian langsung diklaim bahwa kalau mereka tidak berjenggot, tidak menggunakan pakaian di atas mata kaki, itu tidak dianggap tidak mengikuti sunnah Nabi. Orang yang tidak mengikuti sunnah Nabi berarti dianggap tidak mentaati Nabi. Orang yang tidak mentaati Nabi maka tempatnya adalah di neraka. Nah, itu yang logika pola pikir yang seperti itu yang kalau kita jumpai, dan saya melihat itu kecenderungan seperti itu mulai banyak ya di masyarakat kita, sehingga itu tadi kalau nggak ini salah, dan biasanya mereka memahaminya secara hitam putih seperti itu tanpa melihat konteksnya. Misalnya kita
melihat konteks berpakaian ya, Nabi kenapa menganjurkan menggunakan baju di atas celana ya, mata kaki untuk laki-laki. Itu karena memang waktu itu kebiasaannya biasanya kalau ada orang yang menggunakan baju berlebihan kainnya sampai menyeret-nyeret, itu dalam hadis disebutkan itu biasanya mereka menunjukkan tentang kebanggaan dirinya, menunjukkan ke arah kesombongan itu. Maka Nabi menganjurkan para sahabat untuk tidak seperti itu, jangan menggunakan baju pakaian yang berlebihan. Ini di atas mata kaki. Jadi konteksnya ke sana, sama juga dengan memelihara jenggot, kemudian mencukur memelihara jenggot, mencukur ini kumis. Jangan lupa para rabi Yahudi sekarang ini itu mereka berjenggot semuanya gitu. Artinya bahwa hal-hal yang seperti itu bukan merupakan yang wajib diikuti. Kalau mau berbuat seperti itu silahkan. Tetapi sekali lagi jangan anggap orang yang tidak memelihara jenggot itu kemudian dianggap tidak mengikuti sunnah Nabi. Itu ya. Kemudian yang tadi apa ya Bu? Ya Bu Sri yang berikutnya. Kok saya lupa pertanyaan yang berikutnya. Sepertinya sudah terjawab 3 penanya, Ustaz. Baik. Oke. Ini masih ada waktu, boleh Bu Atia? Oh, silahkan Bapak Ibu. Iya. Ini yang berjenggot sudah dijawab oleh Ustazah. Kemudian ada pertanyaan, ya maaf saya nggak kebaca itu ada yang berjenggot. Mencontohkan saja. Ya. Tentang minuman yang fermentasi, hasil fermentasi, apakah Rasul pernah minum atau makanan, dan juga di sini ada yang senang rendang jariang atau jengkol katanya, apakah Rasulullah pernah makan yang menimbulkan ketidaknyamanan lingkungan mungkin ya. Kemudian selanjutnya dari Pak Lukman untuk dengan angka ganjil, makan kurma 3-5 butir, apa filosofinya dengan angka ganjil tersebut. Dan yang terakhir Bu Ustazah ya, dari Damar Birama, di sini kalau makan di pagi hari kurma 7 butir akan menyelamatkan dari segala penyakit dan sihir. Itu bertanya beliau apakah kurma ajwa saja atau kurma yang lainnya, seperti itu. Demikian Bu Ustazah. Oh, di sini satu lagi, banyak sekali ya. Dari Vini, ada kecenderungan untuk pakaian syar'i bagi wanita sekarang adalah baju syar'i gamis dengan hijab yang panjang sekali, bahkan kadang harganya juga mahal. Di sini adalah yang penting menutup aurat bagaimanapun modelnya. Kemudian bagaimana? Apakah istri Nabi pernah pakai celana panjang mungkin ya? Bagaimana dengan hadis yang mengatakan bahwa wanita jangan berpakaian menyerupai laki-laki atau celana panjang? Kemudian apa dasar argumen kita memakai celana asal tidak ketat? Di sini ada lagi Ustazah yang terakhir ya Bapak Ibu dari Pak Bakir. Hadis riwayat Muslim, potong pendeklah kumis dan biarkanlah peliharalah jenggot. Seperti itu. Demikian Ustazah. Monggo silakan. Iya. Wah, ini banyak sekali nih. Mungkin ini. Ya, saya akan mencoba untuk merespon, mudah-mudahan sudah mencakup semuanya ya Bapak Ibu sekalian. Tentang pakaian. Ya, yang saya tahu dari hadis maupun ayat-ayat Al-Qur'an, di situ tidak ada satupun ayat maupun hadis yang menjelaskan pakailah celana, pakailah itu tuh nggak ada, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi ya, tadi yang saya sampaikan, kalau ada yang mempersoalkan tentang model pakaian, misalkan untuk laki-laki tidak selayaknya menggunakan pakai celana karena itu dianggap menyerupai kaum laki-laki. Jadi hadis yang ada itu adalah mutasyabihat ya, mutasyabihat mutasyabihina. Jadi laki-laki yang menyerupai perempuan dan sebaliknya perempuan yang menyerupai laki-laki. Konteks hadisnya itu seperti maksudnya teksnya seperti itu, tidak berkaitan kemudian karena pakai celana itu pada umumnya adalah dipakai untuk laki-laki, maka kemudian perempuan tidak boleh menggunakan celana. Nah, sekali lagi tadi saya bilang bahwa model pakaian itu sangat tergantung dengan budaya setempat.
Kalau sekarang kita mengatakan celana itu hanya untuk laki-laki, tidak untuk perempuan, itu kan juga kesepakatan kontrak masyarakat. Sama di Arab Saudi sana, perempuan juga pakai gamis, sama kan? Cuman mungkin nanti yang membedakan itu kancingnya, warnanya. Kalau kita sedang umroh misalnya atau berhaji itu misalnya, jadi gamis yang dipakai oleh laki-laki dan perempuan itu seperti baju luar. Ya, begitu nanti sudah di dalam, Bapak Ibu, ketika mohon maaf nih, ketika saya mohon maaf sekali lagi ya, saya sama suami ke sana itu dia masuk ke mall itu saya heran. Ini kok di sini ada baju bikini, ada baju tank top, itu yang beli siapa gitu? Itu yang pakai siapa gitu? Karena asumsi saya orang di sana tuh nggak ada yang pakai seperti itu. Nah, ternyata mereka menggunakan baju gamis untuk perempuan dengan warna hitam, putih untuk laki-laki, itu untuk di luar. Ketika mereka nanti sudah di dalam, kemudian perempuan sesama perempuan, bahkan dalam beberapa cerita itu ya, langsung yang mengikuti itu ketika mereka berpesta perempuan dengan perempuan itu sangat luar biasa itu. Modisnya lebih modis mereka daripada kita gitu. Artinya bahwa menggunakan pakaian-pakaian model seperti itu ya, mutasyabihat tadi, laki-laki dan perempuan tidak boleh menyerupai, maka ini kemudian disyarah atau dijelaskan itu lebih kepada bagaimana sikap-sikap yang gimana ya, kalau kita mungkin ini yang lebih bisa menjelaskan ini yang psikolog kali ya, yang maskulinitasnya ada di mana, yang feminitasnya ada di mana, tetapi tidak kepada model pakaian itu Bapak Ibu sekalian ya, karena sekali lagi model pakaian itu sangat tergantung dari kesepakatan sosial. Sekarang kalau kita tanya, itu celana itu untuk laki-laki, bahkan di zaman-zaman awal dulu, itu laki-laki tidak mau menggunakan celana karena dianggap itu adalah pakaian penjajah, pakaian dari orang Belanda, pakaian penjajah itu celana. Maka tidak mau menggunakan celana, lebih banyak menggunakan kain sarung. Nah, sekarang ini kemudian sudah bergeser asumsi itu, celana dipakai untuk laki-laki dan perempuan menggunakan rok. Sekarang yang menggunakan kesepakatan itu siapa? Ada aturannya enggak? Kan enggak ada. Itu ini kesepakatan yang nggak tahu kesepakatannya kapan di masyarakat. Sama seperti tadi saya sampaikan, kenapa kemudian pada umumnya sama-sama pakai sarung, laki-laki dan perempuan, atau sama-sama pakai gamis, laki-laki dan perempuan. Kalau di Arab itu tradisinya adalah gamis perempuan yang dipakai di luar itu warna hitam, kemudian yang laki-laki menggunakan warna putih. Kalau tadi berdasarkan kepada hadis Nabi adalah Nabi menyukai warna putih karena Nabi menilai itu lebih bersih dan lebih bagus. Kenapa gamis perempuan warnanya hitam, tidak warna putih? Apakah mengikuti Nabi itu hanya khusus untuk laki-laki, tidak untuk perempuan? Kan tidak seperti itu. Ya, itu artinya bahwa hal-hal yang seperti itu sangat sekali lagi tergantung dengan situasi sosial budaya di masyarakat tertentu. Sama kita di Indonesia. Dulu ibu-ibu kita itu menggunakan kebaya, sekarang juga masih ada menggunakan kebaya. Kemudian sekali lagi yang laki-laki pada umumnya menggunakan sarung. Tapi sekarang aja kalau Bapak Ibu sekalian lihat di Jakarta, di kantor pakai sarung aneh nggak? Atau itu sesuatu yang wajar? Kemudian di sarung pakai gamis, itu kan tergantung dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat kita ya. Ketika misalkan kita menggunakan kaos oblong, Bapak Ibu ke kantor menggunakan kaos oblong, tidak menggunakan pakai baju ini, itu yang merasa aneh itu apa? Siapa yang membuat itu aneh, membuat itu tidak pas? Kan sekali lagi itu kan ya dari masyarakat kita aja secara umum. Kalau memang mungkin di masyarakat tertentu bahwa kita ke kantor itu biasa aja pakai kaos, ya nggak ada masalah kan? Itu artinya tidak berkaitan dengan halal haram, tidak berkaitan dengan dosa dan pahala, yang berkaitan dengan model baju, di mana kita harus pakai baju koko, di mana kita pakai peci. Ini Pak Fajri pakai peci. Kapan itu, siapa yang kemudian membuat asumsi bahwa peci itu adalah khusus untuk orang Islam? Nabi itu di sana nggak pakai peci, nggak ada di Arab Saudi peci itu, ya kan? Nggak ada, tetapi kita di Indonesia itu kemudian secara umum masyarakat mengasumsikan orang pakai berpeci itu dipakai untuk pengajian, untuk para ustadz, untuk kiai, dan seterusnya.
Nah, sekali lagi hal-hal yang seperti ini itu tidak ada di situ ketentuan aturan-aturannya kalau pakai peci itu berarti dapat pahalanya lebih banyak. Nah, ini yang nggak pakai peci itu nggak dapat pahala. Itu nggak ada aturan seperti itu. Itu hanya kebiasaan-kebiasaan yang berkaitan dengan tradisi-tradisi tertentu. Atau misalkan kalau pakai yang kupiah hitam itu apa namanya? Peci juga yang warna hitam biasanya kalau dari haji umroh itu kan oleh-olehnya kupiah putih. Maksud saya bukan hitam putih ya, putih. Menandakan kalau sudah dulu Pak kalau sudah pakai itu Pak Haji berarti sudah pernah ke Mekah. Nah, sekarang kan juga sama seperti itu sudah hal-hal yang bersifat tradisi, ya. Sekali lagi, hal-hal yang berkaitan dengan tradisi itu tidak berkait dengan persoalan halal haram, dosa, pahala, dan seterusnya. Itu lebih banyak tergantung kepada dipengaruhi oleh sosial masyarakat tertentu. Ya, jadi kalau tadi ditanyakan apa dasarnya boleh perempuan pakai apa namanya pakai celana asal tidak ketat, nggak ada dasarnya Ibu. Jadi itu persoalan dengan model baju, ya. Kalau sama pertanyaannya, apa yang bisa menjadi dasar bahwa perempuan harus pakai rok? Apa itu dasarnya? Kalau misalnya Bapak Ibu atau Ibu merasa kita lebih syar'i dengan menggunakan model pakai rok. Dasarnya apa? Sama juga seperti itu. Apakah kemudian saya tidak menemukan satu hadis pun yang mengatakan bahwa bagi seorang perempuan pakailah rok. Tidak ada. Tetapi yang ada adalah hadis-hadis yang menjelaskan tutuplah aurat, ya, mulai dari apa namanya rambut, kata Nabi dalam riwayat tentang menutup aurat itu, seorang perempuan kalau sudah haid maka tidak boleh nampak dari bagian tubuhnya itu kecuali muka dan telapak tangan. Nah, bagaimana kita menutupnya itu sekali lagi tergantung dengan sosial budaya di masyarakat, bagaimana kita cara berpakaian. Ya kan, itu yang harus kita apa namanya jadikan pakaian. Makanya kalau kemudian sekarang saya sering menyampaikan karena itu tadi sering ada istilah baju syar'i, ada istilah baju yang tidak syar'i meskipun saya pakai jilbab karena jilbab saya tidak sampai ke kaki. Kemudian tidak itu dianggap tidak syar'i gitu. Saya menjadi apa benar itu pengertian syar'i itu seperti itu. Kalau Bapak Ibu sekarang bahkan sudah sama-sama jilbab untuk menutup apa namanya? Menutup aurat pun itu dilabelin yang syar'i dan tidak syar'i hanya karena modelnya tadi yang lebih lebar dan seterusnya. Dan Bapak Ibu juga kita lihat di beberapa tempat itu yang sampai jilbabnya sampai ke bawah, bajunya sampai menyeret, ya. Itu bahkan di beberapa pengalaman itu ketika naik motor itu kan menjadi salah satu penyebab dari apa namanya kecelakaan seperti itu. Artinya bahwa ketika kita berpakaian pun juga kita harus ingat di situ sisi keamanan juga gitu. Jadi pada prinsipnya ketika menutup aurat, ya menutup aurat adalah untuk perempuan tutup dari ujung rambut ke ujung kaki. Pakai bahan apa menutupnya silahkan. Kalau zaman dulu itu tadi dalam hadis diriwayatkan biasanya menggunakan katun dari Yaman. Karena mungkin saja pada waktu itu produk yang banyak dipakai adalah dari Yaman. Kalau kita sekarang kan kalau apa katunnya mungkin tidak dari sana, ada katun Jepang, katun India. Apakah kalau kita menggunakan katun-katun yang tidak dari Yaman itu tidak mengikuti sunnah Nabi dan seterusnya, ya itu berkaitan dengan persoalan pakaian. Kemudian makanan juga seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Tadi sebenarnya sudah banyak mengulas tentang makanan itu. Ya kalau Bapak Ibu sekalian sekarang sukanya yang asin gurih, ya lanjutkan saja, nggak apa-apa, itu tidak dosa yang seperti itu ya. Kalau Bapak Ibu mau mencoba untuk makanan kurma, ya silahkan saja, tidak apa-apa gitu. Hal-hal yang seperti itu sekali lagi itu bukan kesukaan seseorang, itu tidak terkait dengan persoalan pahala dan dosa ya. Jadi silahkan saja yang nggak suka kurma ya juga nggak usah memaksakan diri harus memakan kurma karena Nabi makanannya adalah kurma. Yaitu tadi saya bilang karena memang produk di sana itu yang banyak adalah kurma. Di sana bahkan mungkin beras waktu itu belum ada karena memang makanan pokoknya di situ ya. Sama seperti di Jepang, Cina itu kan makanan pokoknya itu mie gitu ya.
Nah, itu hal-hal yang berkaitan dengan yang seperti itu tidak kemudian kalau tidak makan kurma tidak mendapat pahala dan berdosa kalau tidak memakan kurma. Kemudian tadi terkait dengan apa ya Bu Sri? Mohon maaf kok saya jadi lupa. Fermentasi Ustazah. Oh, fermentasi ya. Iya, fermentasi itu memang dalam banyak riwayat Bapak Ibu itu Nabi meminum istilahnya air apa sih sekarang Bu yang air rendaman itu kok saya lupa itu. Infus water ya Ustazah. Iya, infus water, betul. Lupa. Infus water ya. Ini Nabi meminum itu biasa, tetapi itu biasanya yang banyak dikonsumsi oleh Nabi itu adalah yang direndam 1-2 hari, tidak melebihi dari 3 hari. Nah ini kemudian kenapa ya? Karena nanti kalau sudah melebihi waktu itu biasanya kandungan alkoholnya itu sudah berubah ya. Nah ini pernah dilakukan penelitian. Kenapa yang diminum oleh Nabi itu misalkan hanya rendaman yang 1-2 hari, setelah itu sudah dibuang, tidak diminum lagi. Ternyata dari itu ada proses-proses kimiawi yang kemudian merubah apa namanya, mungkin Bu Sri bisa lebih menjelaskan ya masalah ini Bu Sri. Itu ada perubahan-perubahan di situ yang ternyata nanti sudah mengandung homernya itu secara otomatis ya, itu biasanya itu sudah mengandung seperti itu dan itu oleh Nabi tidak dikonsumsi lagi, sudah dibuang. Jadi yang riwayat-riwayat yang banyak itu menjelaskan rendaman dari apa namanya buah yang dikonsumsi oleh Nabi, tadi riwayat dari Anas itu adalah sehari semalam, itu yang kemudian diminum oleh Nabi. Jadi kalau sudah melebihi waktu itu sudah Nabi tidak mengkonsumsinya ya. Jadi infus water itu ternyata juga memang Nabi seperti itu dan mungkin bisa jadi memang tradisinya waktu itu juga seperti itu, biasa merendam kurma, merendam apa namanya lemon atau buah-buah yang lain itu kemudian kita konsumsi sebagai untuk menjaga kesehatan ya. Itu ya Nabi lakukan seperti itu. Kemudian sudah apalagi ya Bu? Filosofi makan kurma ganjil Ustazah. Aduh, ini saya juga saya ingin menyampaikan ini Bu, Bapak Ibu ya, ada Rashid Ridho ini salah seorang mufasir ketika menjelaskan tentang hal-hal makan kurma, pagi hari 7 butir kurma, harus kurma ajwa dan seterusnya. Ini sekali lagi menurut penafsiran Rashid Ridho ya dan ulama yang lain itu masuk dari bagian dari kebiasaan. Ya, kalau kita di Indonesia saya pernah mohon maaf ya, mau sekali lagi saya pernah ditegur sama bule ketika di hotel sarapan saya itu mau makan salad. Ditanya, "Kok tumben orang Indonesia biasanya makannya nasi goreng kalau pagi sarapannya, kalau enggak bubur ayam. Kenapa saya memilih itu?" gitu ditanya. Padahal itu saya juga iseng-iseng aja, bukan berarti kemudian setiap hari mengkonsumsi itu, tidak. Itu sekali lagi karena memang kebiasaan dia di Arabnya itu kebiasaannya seperti itu ya Bapak Ibu sekalian, kurma, kemudian roti gandum seperti itu. Kalau kemudian kita ingin mengikuti pagi-pagi kita makan sarapan dengan kurma 7 butir silahkan aja. Nah, yang dimakan oleh Nabi itu kurmanya biasanya yang disebutkan dengan kurma ajwa. Tetapi juga sekali lagi bukan berarti kemudian kurma-kurma yang lain tidak diakui. Kan tidak juga seperti itu. Bapak Ibu kalau kita kemudian ikutin seperti itu, seperti sesuatu syariat yang harus dilakukan, Bapak Ibu akan kesulitan nanti. Bayangkan setiap hari harus menyiapkan kurma ajwa dan kita tahu kurma ajwa itu mahal, harganya ratusan ribu itu satu kilonya ya, beda dengan kurma-kurma yang biasa. Kemudian apalagi bagi mereka yang ekonominya terbatas, misalnya pagi hari hanya bisa sarapan bubur ayam, sepagi hari bisa sarapan dengan ketoprak. Apakah itu kemudian dianggap tidak mengikuti sunnah Nabi? Kan kasihan mereka. Nah ya, jadi hal-hal yang seperti itu silahkan kalau kita mau mengikuti makan setiap pagi dengan kurma 7 butir, menggunakan makannya kurmanya tidak kurma yang biasa yang nempel, yang lengket-lengket itu tidak. Kalau sekarang yang mahal tuh majul ya, itu
mahal lagi, dan itu katanya malah bukan diproduksi di Timur Tengah tetapi di Amerika. Nah, ini jadi kalau kita kaitkan dengan hal-hal yang seperti itu, artinya jangan kemudian kita menyusahkan diri kita dengan anggapan-anggapan yang sebetulnya itu bukan syariat, tetapi kita anggap sebagai sesuatu yang disyariatkan. Sehingga makan kurma harus 7. Kalau Bapak Ibu punya 1, tinggal misalnya sisanya, yang sisa kurma itu tidak sampai 7, apakah kemudian itu tidak mengikuti sunnah Nabi? Ya bukan seperti itu, gitu. Artinya itu sekali lagi sangat tergantung dengan kebiasaan-kebiasaan kita. Kalau kemudian kenapa Nabi makannya 7-3, itu kalau kita mau memfilosofikan itu ya mungkin ada hadis yang menjelaskan bahwa Allah itu menyukai yuhibbul al-witr, menyukai yang ganjil, ya. Kalau kemudian ya filosofis itu kan kemudian kita berpikir kenapa merenungkan ini, itu kan artinya hasil istihad kita kan Bapak Ibu sekalian. Ya kita kemudian mungkin karena tunggal itu sesuatu yang ganjil tuh begini, yang begini-begini, itu kan dari pemikiran-pemikiran kita. Artinya itu bukan sesuatu yang kemudian yang baku, yang harus kita jadikan sebagai patokan. Kalau nggak makan kurma 7, rasanya kita nggak syah, nggak tenang karena tidak sesuai dengan yang dilakukan oleh Nabi. Kalau makan kita 1 dan seterusnya. Jadi menurut saya kita tidak perlu membebani dengan persoalan-persoalan seperti itu, tapi kalau kita mampu silahkan, ya kita mampu silahkan. Soalnya kalau itu dianggap sebagai bagian dari syariat, maka kasihan sekali orang-orang yang tidak mampu setiap pagi harus makan kurma 7 butir, kurma ajwa, tetapi mereka mungkin sarapan dengan itu tadi. Mungkin kalau di Manado makan sarapannya ya pakai bubur Manado gitu kan. Kita di Jakarta pakai ketoprak, bubur ayam, kan seperti itu sekali lagi berkaitan dengan kebiasaan-kebiasaan. Tetapi sekali lagi, kalau Bapak Ibu ingin mengikuti seperti Nabi makan kurma setiap pagi, ya silahkan saja. Itu bukan nggak apa-apa. Kalau kita bisa seperti itu bagus ya. Tapi ya itu yang berkaitan dengan makanan atau model pakaian yang kita kemudian tidak harus serta-merta mengikuti sama persis seperti apa yang dilakukan oleh Nabi, karena sekali lagi itu berkaitan dengan kebiasaan pada masyarakat tertentu. Mungkin itu ya Bu Sri yang bisa saya sampaikan. Baik. Masih ada yang belum saya rasa, maaf ini saya karena tidak membuka chat. Sepertinya waktunya sudah baik. Bu Ustazah. Ya, mohon maaf kalau ada yang salah dari saya yang tidak berkenan. Dari Bapak Ibu sekalian, mohon maaf sekali lagi. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Semoga ilmunya barokah dan banyak sekali pencerahan buat kita semua. Bapak Ibu, mohon maaf di chat banyak sekali pertanyaan, antusias sekali. Mohon maaf, ini saya lihat Pak Nandi Rahman, mohon maaf. Saya waktu itu masih ingat Pak Nandi, pertanyaan Pak Nandi tentang rumah istri-istri Nabi. Oh iya. Iya, ini saya cari-cari lupa yang punya buku ya, buku ini Bu Pak. Jadi Buyutus Sahabah Haulal Masjid An-Nabawi Asy-Syarif, ini di sini menjelaskan tentang salah satunya. Mohon maaf ini Bapak Ibu sekalian ya, minta waktunya sebentar karena saya jadi ingat tentang rumah istri-istri Nabi itu ada di mana. Jadi berdasarkan penjelasan di buku ini, dan juga kelihatannya tidak semuanya berdasarkan kepada riwayat hadis, berdasarkan kepada sejarah pembongkaran Masjid Nabawi di Madinah ketika itu. Nah, ini kemudian dijelaskan bahwa rumah istri-istri Nabi itu berdekatan, jadi kayak satu komplek gitu. Itu disebutkannya di situ ada yang mengatakan hijir, ada yang mengatakan buyut atau bait ya, yang mungkin kalau istilah kita sekarang itu adalah bilik. Dan itu ada di sekitar Masjid Nabawi. Jadi yang pertama kali dibangun rumah itu adalah untuk Siti Aisyah dan Saudah binti Zam'ah ya, istri Nabi yang ketika setelah Khadijah wafat itu menikahi Saudah binti Zam'ah. Kemudian yang istri-istri yang lain itu ada bangunan-bangunan tersendiri, tetapi itu tidak jauh, ada di sekitar Masjid Nabawi, ada sekitar di sebelah kirinya, ada di sebelah kanannya, dan seterusnya. Ini ada
ada apa namanya 9 hijr atau bilik yang dibangun untuk istri-istrinya, dan itu berdasarkan riwayat ini dibuatnya dari pelepah kurma. Jadi mungkin kayak saat dibangunnya satu kompleks, satu kawasan. Itu saja, terima kasih. Mohon maaf nih kalau ada saya mengganggu minta waktunya. Ya, Pak. Kenapa Pak Nandi? Terima kasih banyak. Oh, berarti iya. rumah-rumah itu udah habis sekarang ya? Oh, sudah dibuka, sudah dibuka semua Pak Nandi. Sudah jadi masjid semua. Iya, apalagi pelebaran sekarang yang luar biasa sudah nggak ada. Ini ada di sini ada denah-denahnya juga, mungkin nanti kalau diperlukan ya. Makasih ya. Ada Pak Husni Toyar. Assalamualaikum Pak. Mohon maaf ini lama tidak silaturahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Terima kasih pencerahannya. Waduh. Iya. Baik Bu Sri, monggo saya kembalikan ke Bu Sri. Baik, terima kasih Bu Ustazah Atiyatul Ulia. Banyak sekali pencerahannya. Mungkin ada hal-hal yang bisa saya simpulkan. Memang kita harus tetap taat pada petunjuk yang jelas untuk kewajiban dan apa yang dilarang Allah. Dan hal-hal yang sifatnya mubah tadi ya Ustazah katakan, kita bisa teliti lebih lanjut. Yang tantangan kita sebagai para ilmuwan, para dosen, untuk bisa meneliti hal-hal yang Rasulullah contohkan. Demikian mungkin Ustazah ada yang mau disampaikan sebelum kita menutup kalam subuh ini? Ya, baik, terima kasih Bu Sri. Mungkin apa ya? Jadi saya kadang-kadang ini apa ya, prihatin gitu dengan saudara-saudara kita yang tadi itu memahami yang berkaitan dengan hadis itu hitam putih seperti itu, sehingga kemudian kalau tidak sama itu tadi dianggap seperti tidak taat kepada Nabi, dan tidak taat Nabi itu artinya tempatnya di neraka. Nah, mudah-mudahan hal-hal yang seperti itu mungkin bisa kita diskusikan kembali ya, kita kembali memahami hadis Nabi itu bisa berdasarkan kepada tidak hanya semata-mata bertumpu pada teks, tetapi kita juga bisa melihat pada sisi konteksnya, sehingga kita lebih tepat ketika memahami teks-teks hadis maupun ayat-ayat Al-Quran, supaya kita tidak terjebak pada hitam putih, salah benar, dosa, pahala, dan seterusnya, dan itu seringkali kita klaim kepada saudara kita sendiri. Mungkin itu saja Bu Sri, dan terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf sekali lagi kalau ada hal-hal yang tidak berkenan, kalau ada yang salah itu dari saya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Buat ya. Kita tutup kalam ada usul buat ya. Oh, silakan. Jadi saya ingin ke Bu Atia supaya nanti membuat semacam naskah buku yang mana ada af'al Nabi yang tasriyah dan ghair tasriyah. Jadi perbuatan Nabi yang tasri'i dan yang ghair tasri'i. Mungkin ini supaya untuk bahas kita juga semua. Supaya tidak semua perbuatan Nabi harus diikuti. Tahun 75 saya sudah pernah seminar hukum Islam itu, ada hadis lokal dan hadis yang universal gitu. Jadi mungkin Bu Atia yang ikut harinya itu supaya menindaklanjuti dari diskusi setelah ngaji hari ini. Terima kasih. Waduh, ini ya itu sebetulnya kitab-kitab itu sudah ada seperti karya Al-Qarafi, kemudian. Iya betul. Nah, jadi itu kan berbahasa Arab, jadi ya ini untuk yang tidak berbahasa. Ada pendapatnya Mahmud Shaltut, ada pendapatnya ya. Termasuk pendapat Syekhul Fuqaha. Iya. Hasbah Siddiqi. Iya betul Pak. Iya. Terima kasih Pak Husni. Iya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Husni. Kami tunggu ya Ustazah Atiyatul Ulia. Ya, saya termasuk ingin membaca kalau Ibu sudah menghasilkan produk buku ini. Terima kasih. Mari Bapak Ibu, karena sehubungan dengan waktu banyak sekali pertanyaan dari peserta yang tidak sempat dijawab. Mari sebelum tutup majelis ini, kalam subuh kita tutup dengan sama-sama membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Dari saya sebagai moderator, mohon maaf atas kesalahan dari kalimat saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Terima semuanya. kasih Bu Terima kasih, Atira. Bu Atia, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Husni, sehat? Salam, sehat, tenang, sehat. Ya, alhamdulillah sehat. Yuk. Saya izin dulu ya Bapak Ibu. Ya, silakan Bu Atia. Bapak Ibu sekalian, mohon izin Ustaz Fajri. ya Pak Kiai Husni. Ya. Mohon izin untuk ditutup ya Pak Ruslan. Ya, terima kasih. Digunakan untuk yang lain. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum.